Sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa, di mana pedagang pasar Makale tolak pengosongan 7 pemirsa, ini 75 lapak yang berujung ricuh. Mereka berdemo di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi saat ratusan massa hendak membakar ban bekas di halaman kantor DPRD. Massa aksi tersulut emosi sehingga melakukan perlawanan dengan cara merebut ban dari tangan polisi. Situasi semakin tak terkendali. Kericuhan mereda pemirsa setelah Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja menemui para pendemo dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka ke pemerintah daerah. Tak puas melakukan aksi di depan kantor DPRD, ratusan massa kemudian kembali mendatangi Bupati dan Wakil Bupati di kantornya. Alih-alih menemukan solusi, massa justru kembali ricuh. Kami juga akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda pemirsa, di mana sebuah ruang kelas di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kelurahan Langgam, Kabupaten Pelalawan diduga dijadikan tempat pesta minuman keras dan penyalahgunaan narkoba oleh orang tak dikenal saat libur sekolah. Ya, polisi saat ini masih menyelidiki temuan botol minuman keras dan alat isap sabu di dalam kelas. Makasih ya yang sudah memberantakan. Makasih banyak. Ini apa nih? Sebuah ruang kelas di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kelurahan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau berserakan setelah libur sekolah. Mirisnya, saat ruang kelas dibersihkan, para guru menemukan botol minuman keras dan sebuah alat isap sabu. Peristiwa ini terungkap saat guru-guru mendatangi sekolah untuk membersihkan ruangan usai libur Lebaran pada Senin 7 April 2025 lalu. Dalam rekaman video yang beredar, terdengar para guru kecewa melihat ruangan kelas yang berantakan dan tidak layak digunakan untuk belajar. Salah seorang guru dalam video itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap perbuatan yang merusak fasilitas sekolah dan menyalahgunakan tempat belajar untuk hal negatif. Yang merusak, yang melihat yang merusak ini, tolong ke sini, bantu kita sama-sama membersihkan. Ya Allah, memanglah keterlaluan sekali. Ya Allah, Dugaan muncul bahwa ruang kelas tersebut dijadikan tempat pesta minuman keras dan narkoba oleh orang tidak dikenal selama libur Lebaran. Terkait temuan alat isap bong di salah satu TK di Kecamatan Langgam, perlu kami informasikan bahwa TK tersebut memang libur, artinya tidak ada aktivitas siswa di dalamnya. Kesempatan tersebut mungkin digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pesta narkotika di tempat tersebut. Kami sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Polsek Langgam. Kami dari Reserse Narkoba Polres Pelalawan saat ini sudah melakukan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan atas temuan-temuan tersebut. wow, makasih ya yang sudah memberantakan. Saat ini polisi masih menyelidiki temuan alat isap sabu dan botol minuman keras di salah satu TK di Langgam tersebut untuk mengungkap pelaku yang menjadikan ruang kelas sebagai tempat pesta barang haram. Dari Pelalawan Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Habis berantakan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, seorang PLT camat yang digerebek oleh polisi pada saat pesta sabu bersama dengan 2 rekannya. Ketiga pelaku diserahkan ke salah satu panti asuhan, maksud kami panti untuk menjalani rehabilitasi. Tuh, apa itu? Ambil. Kau kumpul sana. Petugas melakukan penggerebekan di salah satu rumah.
Saat sedang pesta narkoba, seorang PLT camat berinisial AP kedapatan sedang bersama 2 orang rekannya, HP dan AS. Kantong belakang ada. Dalam video yang beredar terlihat ketiganya tak berkutik saat petugas datang menghentikan pesta narkoba mereka. Petugas menemukan plastik klip kecil kosong bekas narkoba, botol bong atau alat hisap, serta sebuah korek. Tidak ada barang bukti sabu-sabu saat dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut. Namun saat dilakukan tes urine, ketiganya positif menggunakan narkotika. Menurut polisi, salah satu yang ditangkap yakni AP merupakan camat di Kecamatan Libung Hangus, Kabupaten Batubara. Ada mengamankan 3 orang diduga pengguna narkotika berdasarkan laporan masyarakat. Dan pada saat dilakukan pengamanan ditemukan di situ 1 buah bong, 1 buah mancis dan 1 buah plastik bekas klip bekas pakaian. Si AP ini mengaku sebagai PLT camat di Kabupaten Batubara. Ketiganya diserahkan ke salah satu panti amanah di Buntu Pane, Asahan untuk dilakukan rehabilitasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 terdakwa warga negara asing berkebangsaan India dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Karimun. Mereka ditangkap oleh pihak BNN saat bekerja di atas kapal pada tahun 2024 lalu. Sidang terhadap 3 terdakwa warga negara asing WNA berkebangsaan India dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Pengadilan Negeri Karimun didampingi 2 hakim anggota. Sebelumnya 3 terdakwa yang merupakan warga India ditangkap oleh pihak BNN saat bekerja di atas kapal pada tahun 2024 lalu. Setelah dilakukan beberapa kali persidangan, 3 terdakwa dituntut dengan hukuman mati oleh JPU. Dalam sidang yang digelar kemarin, kuasa hukum dari terdakwa menganggap terdakwa tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Klien kami tidak pernah ada terbukti, mulai dari pemeriksaan di BNN Provinsi, Kepri, sampai dengan di persidangan di Pengadilan Tanjung Balai Karimun ini. Atas kasus ini, kuasa hukum meminta pihak pengadilan untuk menetapkan kliennya tidak bersalah. Pengadilan akan melanjutkan sidang pada tanggal 10 mendatang. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut menyatakan siap menjalani tes DNA buntut terseretnya kabar dari seorang wanita yang mengaku menjadi selingkuhannya hingga memiliki anak. Kuasa hukum Ridwan Kamil pun, pemirsa, turut mempersilahkan pihak yang bersangkutan menyampaikan data hukum untuk membuktikan kebenaran fakta. Publik tengah dihebohkan dengan kabar yang pertama kali mencuat di media sosial mengenai mantan Gubernur Jawa Barat yang juga tokoh publik, Ridwan Kamil, yang biasa disapa dengan panggilan Kang Emil atau RK. RK diklaim memiliki anak perempuan dari seorang wanita yang mengaku menjadi selingkuhannya bernama Lisa Mariana. Buntut terseretnya isu perselingkuhan ini, pihak RK disebut siap menjalani tes DNA untuk membuktikan status sang anak yang disebut-sebut sebagai hasil dari perselingkuhan RK dan Lisa Mariana. Kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar-Butar menegaskan bahwa kliennya siap menghadapi perkara yang tengah menerpanya, termasuk juga upaya membuktikan status anak Lisa Mariana baik secara hukum maupun tes DNA. Bahwa statement kami selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa kalau yang bersangkutan mempunyai data hukum, silakan
sampaikan kebenaran faktanya seperti apa. Saya kira itu aja yang pembuktian secara hukum itu maksudnya gimana? Ya tentunya kan yang bersangkutan kan menyatakan kepada di media yang viral tersebut bahwa mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, silakan dibuktikan secara hukum, gitu aja. Muslim Jaya Butar-Butar turut menegaskan bahwa isu perselingkuhan yang kini tengah beredar antara kliennya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana adalah tidak benar dan menyebut hal tersebut sebagai fitnah yang keji. Beberapa waktu terakhir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah diterpa isu tak sedap. Usai diduga terlibat dalam kasus korupsi Bank Jabar, RK kembali diterpa isu perselingkuhan dengan seorang wanita. Lisa Mariana mengunggah pernyataan di media sosial mengaku bahwa memiliki anak yang ia besarkan hasil dari hubungannya dengan Ridwan Kamil. Klaim tersebut sontak menggemparkan dan menjadi sorotan hangat publik. Dalam salah satu unggahan Lisa, ia juga menyatakan kesiapan untuk membuktikan kebenaran klaimnya melalui tes DNA untuk mengkonfirmasi identitas biologis sang anak. Sementara itu, menanggapi isu liar yang semakin memanas, Ridwan Kamil memberikan pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram pribadinya. RK membantah semua tuduhan yang dilayangkan Lisa Mariana. Bahkan RK menyebut soal pihak lain yang mengaku memiliki anak darinya adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Diterpa isu tak sedap beberapa waktu terakhir, kehadiran Kang Emil seolah tenggelam di telan bumi dan jarang muncul di hadapan publik. Terakhir kali ia tampak muncul saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ia pun datang tidak bersama Atalia Praratia, istrinya yang kerap ia sebut cinta, pada Senin pekan lalu di sekitar kediamannya di Gunung Kencana, Cimbuluit, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ditemui awak media setelah melaksanakan sholat Id, Kang Emil pun irit berbicara terkait isu yang menerpanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga di sejumlah daerah di Jawa Barat berburu diskon pajak. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama. Unik sedap ala The Changcuters. Keren kan? Preidaman datang nih. Saya mana? Assalamualaikum. I'm coming. Hah? Lebaran boy. Yang penting itu kebersamaan bareng mie sedap. Sedapnya full of taste. Sempurna. Wah, seaweed crunch-nya rame, cincap das. Rame kebersamaan kita. Lebaran The Changcuters makin sedap. Dari Wings Food. Yah, nggak jadi makan di luar deh. Nggak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kalau tadi ya Nadila kita sudah mengajak para pemirsa untuk melihat bagaimana diskon berbondong-bondong diskon pajak ya. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik karena masyarakat juga turut berbondong-bondong pemirsa untuk membeli emas usai Lebaran. Nah, antrian beli emas bakal ini pemirsa hingga mengular di sejumlah tempat.
Antrian panjang terlihat di butik emas Logam Mulia Antam Pulau Gadung, Jakarta Timur. Masyarakat berbondong-bondong membeli emas pasca Lebaran. Masyarakat rela antri berjam-jam demi mendapatkan logam mulia yang harganya tengah meroket. Bahkan mereka sudah datang ke butik emas ini sejak pukul 6 pagi untuk mendapatkan nomor antrian lebih awal. Ini kan jam 9 ya, Ibu tadi dapat antrian jam berapa, Bu? Dari jam 8 tadi. Iya, 106 nomor, iya betul. Ibu mungkin boleh tolong ceritakan kenapa Ibu memutuskan untuk membeli emas gitu? Karena suami saya lebih setuju investasi emas. Mungkin tiap bulan semakin naik ya, kalau investasi emas kan insya Allah nggak turun gitu ya Mbak ya. Dibandingkan dengan deposito, mohon maaf ya, bukan kita inin bank ya, berbunga gitu. Jadi suami saya kurang setuju di situ. Jadi buat pendidikan, mengambil emas ini memang buat investasi, buat pendidikan anak. Rencananya Ibu mau beli emas yang berapa gram? Insya Allah yang 5 gram, Mbak. Ya, kalau emas saya lihat sesuatu yang sangat menjanjikan ke depannya. Dia mengikuti inflasi dan liquid ya, apalagi buat pendidikan anak. Dan di sisi lain juga emas ya tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi sekarang, baik itu kebijakan internal maupun luar. Mungkin ya seperti yang sudah terdahulu mungkin ya. Di agama Islam juga bilang emas kan mengikuti ini ya, laju inflasi dan segala macam. Jadi lebih aman dan lebih safety gitu. Fenomena ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai investasi yang aman di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai libur Lebaran, aktivitas pembelian emas di toko emas yang berada di Cikini Gold Center Jakarta Pusat ini meningkat. Turunnya harga emas logam mulia atau emas produksi Antam, pemirsa, membuat sejumlah masyarakat berbondong-bondong menyerbu toko emas. Hal ini terlihat sejak pagi tadi puluhan warga memadati toko-toko emas yang berada di Cikini Gold Center Jakarta Pusat. Sejak beberapa hari ini, harga emas turun sebesar Rp40.000 per gramnya dari harga biasanya yang kini di posisi Rp1.604.000 per gramnya. Turunnya harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk ini membuat toko-toko emas di Cikini Gold Center Jakarta Pusat omset yang melambung tinggi dari hari-hari sebelumnya. Kami mengajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan-rekan kami untuk memantau bagaimana situasi masyarakat yang berbondong-bondong untuk membeli emas. Ada rekan kami Zinedine Duhan di Antam, Jakarta, dan juga Syamsul Marif dari Makassar. Kita lihat dulu pantauan dari Antam bersama dengan Zinedine Duhan. Duhan, bagaimana situasi di sana? Apakah ramai? Ya, Renadila dan juga pemirsa, pada hari ini di butik Antam yang berada di Pulau Gadung tentunya ini ramai sekali sejak pagi hari tadi. Total ini sudah ada 600 antrian yang memang saat ini baru dilayani di beberapa loket, ini sejumlah 237, artinya masih ada lebih dari setengah yang saat ini masih menunggu antrian. Ini pasca Lebaran memang sebagian masyarakat ini memilih untuk menghabiskan uang THR yang tersisa untuk membelikan emas. Selain itu juga memang faktor dengan turunnya harga emas dalam beberapa hari yang lalu ini cukup berpengaruh, meskipun ini harga emas sudah kembali naik seperti itu. Nah, untuk di Antam sendiri sebetulnya sudah dibagi batas berapa emas yang dapat dijual per bukitnya setiap harinya. Ini per butiknya setiap hari sudah dibagi, namun tadi juga kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada 15 kg ini yang dapat dibeli seperti itu di emas Antam per harinya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bertanya kepada salah satu calon pembeli emas yang berada di sini. Selamat siang Bapak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Budi Setiawan. Ya. Izin, ini saat ini kan emas lagi ramai dibeli nih pada hari ini. Kalau boleh tahu Bapak sendiri kesini kenapa nih Pak? Kenapa memilih untuk investasi di emas? Karena memang selain menurut agama, ya kan, memang investasi yang paling relatif stabil memang di emas, ya kan, iya kan.
Karena sejak dahulu kala selain dinar. Itu makanya pilihan kita ke sana. Nah sekarang ketika orang berminat ke sana, ternyata ketersediaannya lagi langka saat ini loh ya. Langka di sini loh ya, ya kan? Apa buktinya? Mereka berebut kok, ya kan? Emasnya nggak ada, maksudnya emas yang ada di sini ya, yang tersediaannya di sini ya, itu nggak ada. Ada indikasi apa ini sebenarnya, ya kan? Kan harus begitu dong, ya. Ekonomi di Indonesia ini seperti apa sih ini, ya kan? Jangan omon-omon doang, ya kan? Nah, ini kan Pak, kalau tadi disebut di sini mungkin bisa saja kehabisan karena ada batasnya per hari yang dijual. Nah, kenapa tidak mencoba untuk membeli secara digital seperti itu? Bukan begini. Oke, ketersediaannya terbatas, boleh dong. Tetapi masyarakat antusiasnya tinggi terhadap emas. Ada apa ini, gitu kan? Harusnya kan begitu dong, ya enggak? Ada apa ini, gitu? Coba beli emas secara digital seperti itu, Pak. Apakah tidak tertarik? Apa kan sekarang sudah bisa beli di website atau di aplikasi seperti itu, Pak? Ya, Mas sendiri tahu kan banyak penipuan, ya enggak? Indonesia loh ini, ya kan? Makanya kenapa banyak masyarakat lebih memilih yang tradisional seperti ini. Dan menurut Islam, pedagang dan pembeli harus ketemu. Akadnya kan begitu, setahu saya loh ya. Jadi kalau boleh tahu hari ini rencananya memang mau beli berapa gram sih Mas? Oh enggak banyak, bukan orang yang berlebih ya kan, tetapi itu pilihan yang terbaik menurut saya saat ini. Iya. Dengan harga saat ini mencapai 1,7 sekian seperti itu, ini kedepannya mungkin dari segi Bapak sendiri yang berinvestasi ini akan terus menaik hingga berapa sebenarnya? Mas bisa lihat ini, ada apa masyarakat antusias membeli, berarti ada setitik yang melihat bahwa oh ini pasti emas akan naik terus, iya kan? Kalau nggak buru-buru beli kan naik terus, iya kan? Itu aja. Kalau emas naik terus, berarti ekonomi ada apa ini? Gitu. Kan harus begitu dong. Rela antri apa meskipun ada resiko kehabisan stok per hari? Iya. Itu mah rezeki-rezekian. Terima kasih Pak. Ya, Rehana, Nadila dan juga pemirsa, itu dia memang pendapat dari para calon pembeli yang menyebutkan bahwa emas pada saat ini dinilai sebagai salah satu investasi yang paling menjanjikan dan paling aman dibanding yang lain. Meskipun juga kenaikan harganya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan saham ataupun kripto seperti itu. Tapi emas ini dianggap aman dan juga dari segi agama juga disebutkan bahwa investasi di emas juga ini merupakan salah satu investasi yang aman dan juga menjanjikan ke depannya. Selain dari itu juga memang karena dibatasi perharinya hanya menjual 15 kg meskipun masih tentatif, ini dari Antam sendiri menyediakan pembelian emas secara online seperti itu, baik melalui website maupun aplikasi Antam Logam Mulia yang dapat dibeli secara online, yang mana nantinya emas yang dibeli secara online ini harganya memang lebih murah karena akan merupakan digital, namun produk digital ini juga dapat dicairkan atau dapat dicetak menjadi emas batangan, tentunya dengan sedikit biaya tambahan hanya sekitar 60.000 per gram Anda dapat membeli dan tanpa harus antri. Untuk menjualnya pun juga menjadi lebih sederhana jika dibeli secara digital. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, nampaknya masih banyak masyarakat yang mengantri di Antam Jakarta. Terima kasih Zinedine Duhan atas laporan Anda, dan kita juga tentunya akan melihat pemirsa bagaimana dari Makassar. Ada Syamsul Ma'arif yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Syamsul, bagaimana situasi di sana? Apakah banyak masyarakat yang juga ikut turut mengantri? Silakan. Baik, Rehana, Nadila, pemirsa, benar sekali ternyata turunnya harga emas saat ini juga membuat masyarakat Makassar Sulawesi Selatan ini juga berbondong-bondong untuk membeli harga emas. Dan saat ini kami berada di salah satu toko emas di pusat niaga emas di Makassar Sulawesi Selatan yang di Jalan Sumboku. Dan di pantauan kami atau di belakang saya ini masih ada warga yang saat ini tengah melakukan transaksi untuk membeli emas pada hari, karena memang informasinya harga emas saat ini sementara turun. Namun untuk mengetahui seperti apa kondisi harga emas saat ini, sudah ada bersama dengan kami salah satu penjual emas di Makassar Sulawesi Selatan dengan Mbak Pia. Mbak Pia, selamat siang Mbak. Siang. Mbak Pia, boleh tahu sekarang sebenarnya harga emas berapa sih Mbak? Kalau hari ini harga emas 1.660. Sebelumnya berapa Mbak? Sebelumnya 1.680. Jadi memang ada penurunan sekitar 20.000 per gram? Ya, sekitar 20 ribuan per gram. Itu penurunannya sudah berapa lama sih Mbak?
Sudah 2 hari ini sih, karena waktu hari Senin masih 1.680. 1.660, jadi turun 20.000. Nah, sejak turunnya harga emas ini, bagaimana dengan pembeli emas di tempat ini, Mbak? Lumayan ramai sih, dari hari Senin itu mungkin masih agak kurang, tapi pas penurunan agak ramai toko. Nah, kalau ternyata penurunan harga emas ini bisa diprediksi, Mbak, kira-kira berapa lama sih bertahan dengan harga sekarang menurut pengalaman sebelumnya, Mbak? Kalau soal naik turun harga emas tuh nggak bisa ditentukan ya, cuma paling dia 1-2 hari naik atau turun gitu. Memang sejak turun ini sudah ramai warga yang beli emas, Mbak? Iya, lumayan. Baik, Mbak Pia, terima kasih atas informasinya. Saya juga mau coba nih ke pembeli, ke warga yang mencoba untuk yang sedang bertransaksi untuk membeli emas. Selamat siang, Ibu. Ibu siapa Bu namanya, Bu? Haji Martini. Ibu Martini lah kesini, Bu. Ibu beli emas, Bu? Beli. Ibu rencana beli emas berapa gram nih, Bu? Yang 5 aja. 5 gram, Bu. Kenapa memilih membeli emas saat ini, Bu Martini? Ya buat anak aja pakai. Anak aja pakai. Sengaja untuk investasi gitu? Ya begitulah. Tapi Ibu memang tahu kalau saat ini harga emas lagi turun, Bu? Enggak. Hanya ya singgah aja beli. Harga emas sekarang turun loh, Bu? Katanya akan naik 2 jutaan. Justru malah akan naik, Bu, informasi yang Ibu tahu, Bu? Iya. Jadi kesempatan buat Ibu untuk beli emas baru nanti nilainya lebih bertambah lagi, Bu, ya? Iya. Sekarang kan 1,640 dikasih. Mending kan masih ada kelebihan uang. Sisa uang masih ada kembali. Kan 2 jutaan kan mahal. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, makasih. Baik. Rehana Nadila pemirsa, itu tadi ternyata harga turunnya emas saat ini digunakan oleh warga untuk membeli emas, karena bahkan warga mendapat informasi bahwa nantinya diperkirakan harga emas akan naik. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini untuk berinvestasi, membeli dengan harga yang sekarang, lalu kemudian bisa saja nanti menjual dengan harga yang lebih tinggi. Baik, itu dulu informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Masih bersama kami di AP Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda masih ingat dengan Bu Guru Salsa, mantan pendidik yang banyak sekali menuai sensasi dan juga kontroversi, kembali muncul di dunia maya dengan menjajal dunia tarik suara. Menurut sang suami, Bu Guru Salsa sebelumnya sudah pernah menjadi anggota paduan suara, sehingga menyanyi bukanlah dunia yang asing baginya. Buat masuknya gambar. Bu Guru Salsa yang bernama asli Salsa Anindya, asal Jember, Jawa Timur, sepertinya sudah dapat mengatasi masa lalunya yang kontroversial dan ingin melanjutkan kehidupannya. Perempuan muda yang kemudian menikah tak lama setelah video viralnya menuai sorotan tajam warganet ini, memilih untuk menekuni kembali dunia tarik suara. Menurut sang suami, Bu Guru Salsa dulunya juga pernah bergabung dengan sang suami di sebuah grup paduan suara Jember. Sang suami pun mencoba mendukung langkah Bu Guru Salsa untuk menapaki dunia tarik suara yang mungkin menjadi karir baru Salsa. Bagi saya yang mengetahui hal seperti itu, jadi saya juga awalnya juga kasihan untuk membiarkan. Sedangkan saya kan juga bisa membantu aslinya, jadi untuk tiba-tiba kabur atau apa itu gak enak. Jadi saya merasa ini bukan murni kesalahan dia yang 100%, meskipun ada lah kesalahan dia, ketidaktahuan dia itu, tapi saya bisa memaafkan dan saya juga bisa menerangkan kepada keluarga kalau dia itu adalah korban penipuan. Itu tadi ada sindikat jual beli konten, semua selebgram kan juga setelah ditelusuri korbannya nggak cuma dia. Akhirnya saya terpancing untuk bagaimana juga membantu korban yang orang-orang yang lain supaya tidak kena masalah ini. Bu Guru Salsa saat ini lebih banyak unjuk kebolehannya menyanyi bersama suami di live TikTok. Sang suami yang mendukung langkah tersebut juga melakukan pengawasan terhadap media-media sosial milik Bu Guru Salsa agar kejadian di masa lalu tak terulang. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofia, Den TV One mengabarkan. Kali gak dicabut tuh.
Ya, pemirsa, tentunya kita juga masih harus tetap ya untuk menghormati langkah Ibu Salsa yang tentunya ini juga memperbaiki citranya ke depannya dengan memutuskan untuk memulai di dunia tarik suara. Berkarir di dunia suara. Dan pemirsa, kami juga sebenarnya hari ini mau berbincang langsung bersama dengan Bu Guru Salsa. Namun kami baru mendapatkan informasi bahwasanya Bu Guru Salsa ini tiba-tiba sakit. Tentunya kita juga berharap agar segera sehat, segera kembali pulih dan segera kembali menghibur masyarakat melalui akun TikTok-nya ataupun akun YouTube-nya dengan lagu-lagu dengan suara yang merdu. Karena Rehana udah pernah dengerin lagu dia belum? Udah, yang kemarin nyanyi yang viral itu kan? Lagu Tentang Rasa dari Astrid. Itu juga merdu sekali dan kita tentunya bersama-sama berharap agar Bu Guru Salsa ini dapat kembali sehat dan beraktivitas kembali. Ya, dan pemirsa, memang Ibu Guru Salsa yang pernah menjadi kontroversi di media sosial kini mulai merambah ke dunia media sosial. Kini adalah tarik suara. Tak hanya gemar mengunggah videonya saat berjoget, Bu Guru Salsa juga memang mulai pemirsa merambah ke dunia tarik suara dengan memperlihatkan kemampuannya dalam bernyanyi. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun sekikar bersama. Waduh, tuh kan suaranya Bu Salsa sangat merdu sekali, menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan anak-anak kekinian saat ini ya. Semoga setelah ini juga ada mungkin yang ingin mengundang Ibu Salsa untuk nyanyi di berkolaborasi bersama dengan Bu Salsa. Semoga Betul. karirnya dapat menjadi lebih baik di dunia tarik suara ini. Doa terbaik untuk Ibu Guru Salsa. Betul sekali. Kita ke kabar lain pemirsa, di mana motif dibalik kasus tewasnya Juwita, jurnalis perempuan asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akhirnya terkuak. Tersangka oknum TNI Angkatan Laut Jumran ternyata tak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban. Terungkap sudah motif dibalik kasus tewasnya Juwita, jurnalis perempuan asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tersangka Jumran, oknum TNI AL, ternyata tak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban. Dan Denpoma Lanal Banjarmasin mengatakan penyidik telah memeriksa 11 orang saksi serta menyita kurang lebih 46 barang bukti seperti 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor, hingga baju dan celana yang digunakan tersangka saat melakukan tindak pidana. Dari hasil penyidikan didapat fakta bahwa benar tersangka terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Ini 2 kali dah kejadian. Penyidik telah melaksanakan rekonstruksi kejadian di tempat perkara. Dengan adanya rekonstruksi tersebut, maka membuat perkara ini menjadi semakin terang benderang. Dari keterangan tersangka dikaitkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada, maka menjadi dugaan motivasi tersangka melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban adalah tersangka tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban. Sementara itu, Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Imade Wirahadi Arsanta memastikan akan mencopot tersangka Jumran dari jabatannya untuk menjalankan proses hukum secara adil dan seberat-beratnya. Selanjutnya, berkas perkara tersebut akan kami olah apabila sudah dinyatakan lengkap baik persyaratan formil dan material, akan kami olah untuk selanjutnya kami ajukan skepra ke Danlanal Balikpapan. Dalam kasus itu, tersangka Jumran melakukannya sendirian dan sudah direncanakan sekitar 1 bulan sebelum beraksi. Hingga pada akhirnya, pada akhir Maret lalu, warga menemukan jenazah Juwita yang terbujur kaku di semak-semak di tepi jalan wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan.
Pemirsa, seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi UGM. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial EM. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modusnya dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Kalau penanganannya sebenarnya sudah sejak Juli tahun 2024. Kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025, dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi negeri. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, sesaat lagi untuk Anda. Masih bersama kami pemirsa, 355 pemudik asal Lampung diberangkatkan kembali ke perantauan mereka di Pulau Jawa menggunakan 8 armada bus eksekutif. Sebanyak 355 pemudik asal Lampung diberangkatkan kembali ke perantauan mereka di Pulau Jawa melalui program Balik Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Pemberangkatan ratusan pekerja ini dilakukan dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung menggunakan 8 armada bus eksekutif. Balik kerja gratis ini bertujuan untuk meringankan beban finansial masyarakat, khususnya para pemudik dalam perjalanan kembali ke tempat kerja mereka setelah mudik Lebaran. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2023, kini diperluas dengan menambah rute di Sumatera dan Jawa Barat, yaitu Lampung dan Garut, selain rute-rute yang sudah ada sebelumnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Program ini sebenarnya untuk di BPK sudah berjalan mungkin 5-6 tahun terakhir. Selama ini di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, kemudian ada Semarang, Jakarta, Garut, Jakarta, dan untuk kali ini kita adakan di luar Jawa untuk pertama kali, dan untuk pilot project ini kita lakukan di Lampung. Insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Selain dari Bandar Lampung, program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 juga dilaksanakan serentak di 4 kota besar lainnya, yakni Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan Garut. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Isa Jaga kembali digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi membenarkan bahwa sebutan sound receipt ditujukan kepada Sandy Purnamasari. Sidang lanjutan yang menjerat selebgram transgender Isa Jaga kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Ada 3 saksi yang harusnya dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Mereka adalah Dr. Oki Pratama, Dr. Samira, dan Nikita Mirzani. Dari ketiga saksi yang diajukan, hanya Dr. Oki Pratama yang bisa hadir dan memberikan keterangan dalam sidang lanjutan tersebut. Saksi Nikita Mirzani tidak bisa hadir, sementara saksi Dr. Samira ditolak oleh terdakwa karena kesaksian saksi dilakukan secara Zoom.
Dalam sidang yang berlangsung 2 jam lebih ini, Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa sebutan sound desip ditujukan kepada Sandi Purnamasari saat ditanya Ketua Majelis Hakim Ayun Kristianto. Sementara itu usai sidang, terdakwa Isa Zega mengatakan sempat kaget dengan kedatangan Dr. Oki Pratama yang bersedia menjadi saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Namun Isa Zega merasa senang karena kesaksian Dr. Oki justru meringankan dirinya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Ya karena saya kaget, ternyata Dr. Oki menjadi saksi dari JPU gitu, dan kami kan hubungannya sangat baik dan saya udah pernah menjadi salah satu brand ambassador dan yang pertama untuk mempromosikan di Jakarta gitu loh. Jadi pertama kali Dr. Oki landing itu saya yang menyambut dengan gagap gempita yang gembira tak terkira gitu loh. Makanya saya kaget, sedih gitu. Kecewa? Kaget karena? Sebenarnya kalau kecewa ya manusiawi gitu. Kalau kagetnya karena apa, Mbak? Karena datang jadi saksi. Iya, karena saya tidak tahu sebelumnya. Rencananya sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendatangkan saksi ahli. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung melalui humasnya menyatakan akan segera memberi keterangan resmi. Saat ini viral di media sosial kabar residen anestesi program pendidikan dokter spesialis melakukan kejahatan seksual di dalam rumah sakit dengan korban keluarga yang tengah menunggu pasien ICU. Polda Jawa Barat mengkonfirmasi benar telah terjadi dugaan kejahatan seksual pemirsa yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Menurut Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawat, kasus ini tengah dalam penanganan atas pelaporan dari korban. Sejauh ini terduga pelaku berjumlah 1 orang. Rizka Amalia, Saudara 4, Prun Sakila di Gaul Kalista. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita akan tanyakan kepada rekan kami yang sudah siap untuk mengabarkan, ada Cepi Kurnia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Selamat siang Cepi, bagaimana informasi yang Anda dapatkan dari sana? Silakan. Baik Rehana, Nadila, dan pemirsa tujuan, siang ini saya sedang berada di depan gerbang Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di mana memang tengah viral bahwa ada seorang dokter spesialis residen anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap keluarga dari pasien yang saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini, di mana terduga pelaku ini telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak dari pasien dan dengan melakukan pembiusan terhadap korban sendiri, yaitu dengan modus saat itu bahwa terduga pelaku ini yang saat itu sedang praktek di rumah sakit ini meminta bahwa ayah dari korban ini membutuhkan darah, dan saat itu meminta kepada korban yang merupakan anak dari pasien ini untuk memberikan darahnya atau untuk keperluan dari si pasien ini yang merupakan ayah dari korban. Saat itu dilakukanlah pemberian obat bius terhadap korban, dan saat itu memang korban ini diduga dieksekusi di sebuah ruangan di lantai 7 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat itu setelah beberapa jam kemudian korban sadar bahwa tidak hanya sakit pada saat disuntik pada pengambilan atau pemberian obat bius, namun korban menyadari bahwa pada bagian kemaluannya juga merasakan sakit. Hal itu yang mendasari viralnya kasus dugaan kekerasan seksual terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang terjadi sekitar pertengahan Maret kemarin. Dan sampai saat ini bahwa
pihak rumah sakit belum memberikan keterangan secara terbuka kepada awak media, namun dari pihak Universitas Padjadjaran, di mana terduga pelaku ini saat itu merupakan peserta PPDS di Universitas Padjadjaran Bandung, telah memberikan keterangan bahwa membenarkan kejadian tersebut dan terduga pelaku saat ini telah diberhentikan dari kepesertaan PPDS di Universitas Padjadjaran Bandung. Sejauh ini memang pihak kampus juga menyayangkan dan prihatin atas kejadian yang menimpa salah satu pasien di rumah sakit yang telah dianggap mencoreng pihak kampus dan rumah sakit sendiri. Dapat kami kabarkan bahwa Rehana dan Nadila serta pemirsa Ridwan, saat ini terduga pelaku sendiri telah berhasil diamankan pada tanggal 23 Maret lalu oleh jajaran dari kepolisian Dirkrimum Polda Jawa Barat. Sejauh ini memang dari keterangan Dirkrimum sendiri yang tadi menyampaikan bahwa pelaku sendiri berjumlah 1 orang dan saat ini telah diamankan. Dan sejauh ini memang dari keterangan Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa sejauh ini memang yang membuat laporan atas dugaan kekerasan yang terjadi di rumah sakit itu baru 1 orang. Memang Kombes Pol Surawan ini tadi menyampaikan bahwa ada 2 orang sebenarnya, yaitu selain tadi anak dari pasien yang telah dirawat di rumah sakit ini juga ada pasien. Namun sejauh ini dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat terus mendalami dan rencananya Rehana dan Nadila bahwa Dirkrimum Polda Jawa Barat sendiri nantinya akan segera merilis terkait dengan kasus yang menghebohkan dunia maya, dunia sosial media, dan beberapa pihak kampus dan pihak rumah sakit, bahwa nantinya Polda Jawa Barat akan segera merilis. Namun sejauh ini Rehana dari pihak rumah sakit sendiri belum memberikan keterangan secara terbuka kepada awak media. Sejak tadi pagi ditanyakan atau dikonfirmasi sampai sore ini belum ada keterangan dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung secara terbuka. Namun dengan kejadian itu pihak rumah sakit memang membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar pertengahan Maret atau pada bulan Ramadan kemarin. Begitu, Rena. Oke, Cepi, bagaimana dengan kondisi korban? Apakah sampai saat ini ada penanganan khusus yang dilakukan kepada korban? Ya, baik Rehana, bahwa memang terhadap korban sendiri tentu ada penanganan khusus, mengingat penanganan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini di bawah unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Polda Jawa Barat. Sehingga pihak kampus juga tadi menyampaikan bahwa selain turut prihatin dan juga tadi menindak tegas dengan memberhentikan pelaku ini, juga pihak kampus juga akan memberikan perlindungan. Dan memang tadi pihak kampus tidak dapat menyebutkan alamat maupun identitas dari korban ini, mengingat untuk privasi dari korban ini sendiri. Sejauh itu memang pihak kampus juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan kasus yang tengah viral saat ini, mengingat memang kejadian serupa atau kasus bullying juga memang pernah terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini, dan juga memang menimpa dari peserta PPDS di Universitas Padjadjaran. Baik, Cepi Kurnia, lantas untuk keterangan dari Cepi, lantas ya, untuk keterangan dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin seperti apa dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, memang Rehana, untuk keterangan secara terbuka di hadapan awak media, pihak rumah sakit belum memberikan keterangan sendiri. Namun dengan kejadian ini, pihak rumah sakit membenarkan dan akan mengevaluasi dan melakukan kedepannya pengawasan lebih ketat agar hal serupa tidak terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini. Begitu, Riana. Baik, terima kasih Cepi mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali.
Ya, dan pemirsa, tentunya apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, yakni adalah mengenai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual. Sementara itu, pemirsa, Universitas Padjadjaran memberikan pernyataan resmi terkait kasus Dr. PPDS yang diduga melakukan kekerasan seksual di RSHS Bandung. Dalam pernyataannya, Unpad menyatakan pelaku diberhentikan dari program PPDS. Ya, pemirsa, Unpad dan RSHS mengecam keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan dan juga akademik. Sementara itu, pemirsa, Unpad dan RSHS berkomitmen untuk mengawal proses ini dengan tegas, adil, dan transparan, serta memastikan tindakan yang diperlukan diambil untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Sementara itu, pemirsa, terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Unpad, ini adalah memberikan pendampingan kepada korban dalam proses pelaporan ke Polda Jawa Barat. Unpad dan RSHS sepenuhnya mendukung proses penyelidikan Polda Jawa Barat. Dan juga pemirsa berkomitmen untuk melindungi privasi korban dan keluarga, serta memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang pemuda di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ditangkap polisi karena melakukan pencabulan terhadap seorang gadis yang baru dikenalinya melalui media sosial. Untuk memuluskan niat jahatnya, pria tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Korban yang terpesona dan senang dapat kenalan polisi berpangkat Brigadir 2 bersedia bertemu dengan pelaku. Namun saat pria berusia 20 tahun tersebut mengajaknya berkencan di sebuah penginapan di Tanjung Pinang, korban menolak dan meminta pulang. Dalam perjalanan pulang, pelaku memaksa korban menuruti kemauannya. Setibanya di jalan yang sepi, di bawah ancaman senjata api mainan, korban dipaksa melayani nafsu pecat pelaku. Guna pengusutan lebih lanjut, pelaku yang berhasil ditangkap polisi kini ditahan di Polsek Bintani Timur. Pemirsa, warga Kecamatan Pantai Luci, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah diresahkan dengan adanya wadah atau serangan lalat yang jumlahnya sangat banyak. Kalau nggak makan di dalam kambu, yang kita makan bukan nasi, tapi lalat, guys. Lalat tersebut masuk ke dalam rumah warga dan terus beranak pinak. Bahkan untuk makan di dalam rumah, warga terpaksa gunakan tenda jaring. Serangan ribuan lalat ini terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Dikabarkan, pemirsa, sejumlah warga mulai terserang penyakit. Adapun penyebab munculnya ribuan lalat ini diduga karena keberadaan dari peternakan ayam di Sukamara. Guna memberantas wabah ini, pemerintah Kabupaten Sukamara akan segera membentuk Satgas Penanggulangan. Banyak keluhan dari masyarakat, banyak komplain dari masyarakat, sudah berbulan-bulan kemarin merebak
lalat ya, terutama lalat ini dari peternakan, dari kandang-kandang ayam, sehingga mengganggu masyarakat kita di Pantai Lunji. Sangat meresahkan. Saya membuat langkah, salah satunya membuat satgas penanggulangan lalat. Satgas penanggulangan lalat ini harus bekerja dengan optimal, harus aktif turun ke lapangan untuk menertibkan kandang-kandang yang masih kurang jaga kebersihannya. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Tak tahan dengan omelan adik, seorang kakak tega membacok adiknya, bahkan hingga tewas. Lukman berusia 30 tahun, warga desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, harus tewas di tangan kakak kandungnya. Korban tewas akibat kehabisan darah yang mengalir dari luka sabetan senjata tajam di bagian tangan. Dari pemeriksaan polisi, pelaku kesal karena korban sering memarahi dirinya. Puncak amarahnya dilampiaskan saat ditegur membiarkan pintu terbuka ketika korban sedang tidur. Bisa kalau lewat sini hancur. Ya, salah paham masalah korban keluar rumah tidak menutup pintu. Korban dan tersangka ini kakak adik dia nih. Korban ini adalah adik kandung dari pelaku. Korban meninggal akibat kehabisan darah karena luka di lengan. Korban yang mengalami luka parah segera dibawa ke puskesmas, namun nyawa korban tidak tertolong. Tak lama berselang, pelaku ditahan Satreskrim Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Kabar lainnya pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Tengah ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Warga desa Kuyunlah, Celala, Aceh Tengah dikejutkan dengan ditemukannya jasad pasangan suami istri berinisial B dan I. Jasad istri ditemukan bersimbah darah di lantai, sementara jasad suami ditemukan tergantung di tiang pintu. Jasad keduanya ditemukan pertama kali oleh anaknya yang berusia 13 tahun. Jadi dari tengok dari apanya, kita bilang bunuh diri dua-dua, dan kita pastikan karena istri sudah memang tergeletak. Kemudian suami kata anaknya, karena anaknya yang belum masuk, katanya memang gantung diri. Anaknya lihat menurunkan orang tuanya tadi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengirim jasad keduanya ke rumah sakit untuk proses otopsi. Dari Aceh Tengah Aceh, Khaidir Azhar dan Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan peserta beradu balap motor cross pengangkut gabah di Banyuwangi, Jawa Timur, dan memang selain ajang kompetensi, acara ini juga untuk silaturahmi antar warga. Anwar Zahid yang nomor 04. Ada 2 peserta. Warga desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar balapan bertajuk motocross monol gabah, yang artinya balapan motorcross mengangkut gabah padi. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 50 peserta yang berprofesi sebagai pemanggul gabah turut dalam ajang ini. Syarat bagi para peserta wajib menggunakan sepeda motor yang digunakan bekerja setiap harinya, selain wajib juga mengenakan atribut keselamatan seperti helm dan sepatu boot. Para peserta meliuk-liuk di trek yang disediakan penyelenggara. Tak sedikit dari peserta yang kesulitan saat melintas di tanah berlumpur. Apa kesulitannya, Pak? Kalau untuk kesulitan lumayan sulit karena medannya terkena hujan, banyak air, banyak lumpur, dikarenakan cuacanya seperti ini, tapi itu sebuah tantangan. Itulah yang kami cari. Apa Pak tujuannya? Kalau sesuai dengan tema kita sebenarnya kita silaturahmi ya, silaturahmi lebaran. Jadi Manol ini kan punya komunitas masing-masing di setiap daerah. Jadi hari ini
kita temukan mereka supaya nanti kita bisa berbagi ya. Misalnya musim panen di mana mereka bisa kerja bareng, mengais rezeki di sana misalnya. Karena kita temukan hari ini, supaya hari ini mereka bisa bersilaturahim dan apabila ada panen dimanapun mereka bisa saling tukar informasi seperti itu. Untuk hadiahnya, Pak? Hadiahnya berupa kambing. Ajang yang cukup seru dan unik ini menarik perhatian warga. Selain ajang kompetisi di antara peserta, kegiatan ini juga sebagai acara silaturahmi antar warga. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa sudah menjabat tapi tak tahu aturan yang diterapkan untuk jabatannya. Itulah yang terjadi pada Bupati Indramayu Luki Hakim yang disentil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi karena bepergian ke Jepang tak seizin gubernur. Setelah dipanggil Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kemarin, di hari ini Luki Hakim berencana menghadap pada Gubernur Jawa Barat. Usai diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bupati Indramayu Luki Hakim mengakui kesalahannya yang tidak memahami aturan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah. Saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Kemendagri, tidak membawa izin. Tapi di sini ini salah saya, jadi tentu saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin karena ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Kasus Luki Hakim ini ikut ditangani Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Jadi beliau tidak paham soal itu. Luki Hakim berencana menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Bandung hari ini untuk menyampaikan secara langsung permintaan maaf. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi viral Bupati Indramayu Luki Hakim jalan-jalan ke Jepang tanpa izin. Terkait Bupati Indramayu Luki Hakim juga dilakukan pemeriksaan pemirsa oleh Irjen Kemendagri. Kepala Daerah di Jawa Barat Bupati Indramayu Luki Hakim saat ini sedang menjadi perhatian publik. Ini akibat unggahannya yang jalan-jalan ke luar negeri mendapat sorotan langsung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy mengatakan terkait Bupati Indramayu Luki Hakim yang jalan-jalan ke Jepang, sudah ada jadwal pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal atau Irjen Kemendagri yang merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan aturan. Deddy mengatakan Luki pun sudah berkomunikasi dengannya lewat Zoom, bahkan sudah juga meminta maaf. Luki Hakim kan sudah ada surat dari Irjen, ya nanti akan diperiksa oleh Irjen karena kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan itu. Jadi nanti kita tunggu saja pemeriksaan Irjen, kesimpulannya seperti apa. Sudah ada komunikasi Pak dengan Pak Luki tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Saat ini ramai di media sosial Bupati Indramayu Luki Hakim yang liburan ke Jepang saat puncak arus balik libur Lebaran, hingga membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu tersebut. Atas kehebohan itu, Luki Hakim sudah meminta maaf atas keputusannya
plesiran ke Jepang bersama keluarga. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi dan kabar lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Video petugas Dinas Perhubungan Garut, Jawa Barat pungut uang setoran parkir viral di media sosial. Namun pemirsa, Dinas Perhubungan membantah petugasnya melakukan pungli. Penarikan retribusi parkir terpaksa dilakukan secara manual lantaran bank tutup pada saat libur Lebaran. Video seorang diduga petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Jawa Barat tengah memungut setoran parkir di Jalan Ciledug ramai menjadi perbincangan warganet hingga komentar negatif. Retribusi parkir yang biasanya disetorkan ke kas daerah melalui bank justru ditarik manual oleh petugas Dishub dan bukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Merespon video viral itu, Kepala Dinas Perhubungan Garut membantah bahwa petugasnya melakukan pungli. Ia beralasan retribusi parkir terpaksa ditarik secara manual lantaran saat itu bank sudah tutup, sehingga para juru parkir resmi tak bisa menyetorkan ke kas daerah, melainkan secara store manual. Kebetulan pada saat tanggal 30 memang petugas kami memungut menarik retribusi parkir karena pada saat itu kan bank tanggal 30 libur. Jadi ketika pada tanggal 30 libur saya jukir jalan parkir, jalan store ya. So, makanya kita memfasilitasi untuk diambil karena si A, si B petugas kita pengawas sudah tahu. Misalkan si A 50.000, si B 100.000 sudah tahu. Meski dicibir soal ketiadaan resi atau bukti penerimaan setoran, Dinas Perhubungan Garut menyatakan seluruh penarikan manual retribusi parkir resmi telah disetorkan ke kas daerah per 8 April 2025. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya datang dari wilayah Lumajang, Jawa Timur, di mana 1 dari 2 korban hilang terseret ombak di Pantai Bambang di Lumajang, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi baik. Salah satu jenazah wisatawan berhasil ditemukan dan dievakuasi tim gabungan di sekitar pesisir pantai Watu Pecak yang berjarak kurang lebih 1,5 km dari titik awal korban dilaporkan hilang. Dari hasil identifikasi awal oleh pihak keluarga dipastikan korban yang ditemukan adalah Pak Edi berusia 42 tahun. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Sementara proses pencarian terhadap 1 korban lainnya atas nama Chandra berusia 13 tahun hingga saat ini masih terus dilakukan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Nadila Saleh, pemirsa beserta dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.